Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Kejadian, sudah tema yang keempat. Kita masuk aja dulu ke pasal 3. Kita lewatkan dulu Taman Eden, barangkali besok. Dan kita masuk kepada judul di sini di LI judulnya manusia jatuh ke dalam dosa, ya, kejatuhan, ya. Tapi perlu juga dipahami dulu, jangan memiliki konsep seperti pada umumnya ya dalam dunia kekristenan bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sudah sempurna katanya, tak perlu lagi diproses untuk menjadi serupa segambar dengan Dia dan berkuasa atas seluruh bumi. Kenyataannya nggak demikian. Adam dan Hawa kita tahu ketika dia diciptakan di pasal 2 itu, ditaruh di Taman Eden, mereka belum tahu yang baik dan yang jahat. Mereka juga belum beranak cucu, belum juga menguasai bumi, ya. Masih banyak. Ya, Tuhan mulai dengan yang kecil dulu Taman Eden. Nanti kita akan bahas dari taman menuju kota Yerusalem baru itu ya. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan, diproses kepada manusia. Nah, salah satu prosesnya itu adalah menggunakan 2 simbol pohon yang ditaruh di Taman Eden, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Ya, dua-duanya melambangkan jenis hidup. Ya, kalau pohon kehidupan tentu melambangkan jenis hidup Zoe yang istilahnya Yesus bilang I am the joy, akulah hidup. Ya. Kemudian kalau yang ini nanti kita akan melihat ya. Pohon pengetahuan itu juga jenis hidup yang Alkitab menyebutnya maut. Nanti kita akan lihat ya. Nah, mari kita dulu melihat dulu dari pasal 2 ayat 15 ya, ayat yang ke-16 ya sampai ke-17 ya. Ini yang ada perintah Tuhan untuk jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Mari kita lihat ini ya. Lalu Tuhan, ini saya pakai LI ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Nah, ini di matinya istilah di sini bukan mati jasmani, ya. Karena ketika Adam makan dan Hawa itu makan buah itu, mereka nggak langsung mati secara jasmani, ya. Tapi istilah Ibrani di sini mati itu adalah mut sebenarnya. Tapi di sini istilahnya Ibrani di sini mut tamut. Jadi ini apa artinya ini? Ya, tidak bisa dibilang bahwa ketika engkau memakannya pastilah engkau mati. Tidak gitu. Istilahnya mut tamut itu artinya ketika engkau makan. Ini 2 kali mati soalnya ini. Mut tamut. Jadi ketika engkau makan, engkau langsung mati. Dalam pengertian mengalami proses atau mendapat jenis hidup. Ya. Maut. Di mana kondisi mati ini artinya tidak lagi berkaitan dengan Tuhan dan bahkan dikuasai oleh iblis. Bahkan engkau akan mengalami proses kematian yang pada akhirnya kematian kedua itu adalah fisik. Ya. Jadi bahasa Inggris ini memakai, saya ambil terjemahan ini bagus ini. Yang literal ya. Dia mengatakannya begini, enggak langsung dibilang pada itu hampir semua bahasa Indonesia itu pada hari kau makannya kau mati, hanya begitu aja. Padahal ini sebenarnya begini nih, ini ya, ini bahasa Inggrisnya ya untuk yang apa, yang literal ini. For in the day of thine eating of it, perhatikan, dying ini artinya proses kematian kau akan alami, ya. Dying, thou dost die. Proses kematian yang berakhir pada gilirannya menuju kematian fisik, itu mestinya begitu. 2 kali mati ya. Jadi ketika atau dying, you will die. Jadi begitu ada makan itu buah pohon itu, dia langsung
mendapatkan suatu jenis hidup yang namanya maut, yang menurut kitab Ibrani itu dikuasai oleh iblis, atau yang kitab Pengkhotbah bilang itu jatuh ke dalam kesia-siaan, di bawah matahari, di bawah langit. Adam langsung dapat itu hari itu juga. Ya, nanti kita lihat akan menimbulkan rasa malu dia, itu nanti dulu. Yang penting dia langsung dapat itu jenis hidup yang dikuasai iblis, yang kita bilang maut, karena upah dosa itu maut ya. Jangan ditambah-tambah, dalam dunia Kristen itu dibilang upah dosa neraka kekal. Itu nanti kita singgung dulu sebentar ya. Tapi yang jelas begitu Adam makan buah itu, dia langsung mengalami jenis hidup atau mendapatkan jenis hidup yang berproses ke dalam kematian fisik. Adam langsung mendapatkan jenis hidup maut, karena upah dosa itu maut, yang berproses kepada kematian fisik. Dalam kasus Adam Hawa diprosesnya sampai Adam itu sampai 900 tahun lebih ya. Nah, jadi ingat ya, upah dosa itu maut. Jangan ditambah, jangan dikurang ya. Karena ketika Yesus menebus kita dari dosa, dia tidak mati di neraka selama-lamanya katanya. Kan orang Kristen, kekristenan bilang gitu, agama itu ya. Kalau orang berdosa masuk neraka selama-lamanya. Kalau begitu, tak ada seorang pun dari kita yang ditebus dosanya. Kalaulah dosa saya ini hukumannya itu neraka selama-lamanya, maka Yesus bikin apa? Oh, dia cuma mati, masuk ke alam maut, dan cuma 3 hari dia bangkit lagi. Harusnya kalau Yesus mau nebus saya saja, satu orang aja saya, kalau dia mau, dia mesti selama-lamanya di neraka, ganti saya yang keluar dari situ. Itu baru saya satu. Gimana kalau yang lain? Harus berkali-kali selama-lamanya. Kan konyol itu. Makanya doktrin neraka kekal itu tolong deh dibuang deh. Itu konyol banget itu. Menggambarkan Tuhan itu sebagai monster yang sangat mengerikan, ya. Penjahat yang paling jahat daripada segala-galanya. Kenapa? Karena penjahat itu tidak tega itu. Kalau dia hanya membunuh atau itu merampok, apa yang sudah didapat, dia dapat. Dia nggak akan siksa orang terus selama-lamanya begitu, nggak ada. Hakim yang paling bodoh pun juga di dunia ini, nggak mungkin dia menghakimi orang. Kalau masuk ke penjara selama-lamanya, itu nggak ada. Ya nggak ada itu yang begitu. Jadi nggak tahu lagi lah. Saya udah kasih tahu sejarahnya itu dari mulai Agustinus itu. Di dalam bukunya The City of God itu dia bikin itu neraka kekal itu. Udahlah, dibuang aja itu. Konsep yang paling bodoh dalam dunia kekristenan itu adalah doktrin neraka kekal itu ya. Karena ya udah salah berkali-kali. Kekal itu adalah dimensi Elohim. Ya, sementara Tuhan menciptakan dimensi surgawi, menaruh tahtanya di situ, menciptakan dimensi bumi yang oleh ilmuwan dibilang ruang dan waktu, dan menciptakan lagi dimensi di bawah bumi. Tuhan sendiri berkarya, dia sendiri kekal. Ya, diam di dalam kekekalan. Tak seorang pun yang bisa melihat dia. Tak seorang pun yang dapat menghampiri. Dia diam di dalam terang yang tak terhampiri. Tapi dia berkarya di dalam 3 dimensi ini. Untuk maksudnya itu, dalam memproses manusia menjadi serupa, segambar dengan dia, dan berkuasa atas bumi. Ya. Oke. Nah, mari kita sekarang melihat, jelas ya, upah dosa adalah maut. Ya, ketika Yesus mati, dia menebus dia begini caranya. 3 hari dia di dalam, dan karena dia adalah Zoe, life, dia mengalahkan maut, mematahkan maut. Tidak mungkin maut mencengkeram dia, karena dia adalah hidup. Dia dipatahkanlah kuasa maut itu, dan dia bangkit lagi. Maka maut maupun kerajaan maut kuncinya sudah di tangan Yesus. Kapan saja Yesus mau buka, ambil orang dari maut, bisa. Hanya di zaman ini, Tuhan Yesus tidak mengambil semua. Hanya orang-orang pilihan aja dulu. Tapi nanti, maut, musuh yang terakhir itu, 1 Korintus 15, itu dipatahkan. Ketika semua orang tuh diambil dari dalamnya itu. Kalau istilah Wahyu, maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api itu bukan neraka kekal itu. Lautan api itu simbol daripada pemurnian oleh para pemenang. Jadi, satu poin dulu kita pahami. Upah dosa adalah maut. Jangan ditambah, jangan dikurang. Apa artinya maut? Yaitu suatu jenis kehidupan yang
dikuasai iblis dan tidak ada hubungannya ya dengan Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah pohon kehidupan. Ini kan pohon maut ya, pohon maut. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan ya. Dan maut ini akan berproses pada kematian fisik. Ya. Dan kalau misalnya pun orang ditebus, dia tetap, surat Roma bilang, dosa itu tetap akhirnya maut, mati. Ya begitu bagaimanapun kudusnya orang memperoleh hidup joy, tetap dia harus mati. Itu tetap itu vonis Tuhan itu ya, dalam soal itu ya. Jadi sudah paham itu, upah dosa adalah maut, maka baru kita melihat pasal 3 ya. Karena kalau udah upah dosa, neraka kekal, udah kacau semua udah. Nggak ada sih ayatnya. Tapi kalau masih dipertahankan juga ya terserahlah. Yang jelas saya punya keyakinan begini. Karena kedatangan Yesus itu nanti ya, kerajaan surga itu kan sekarang kerajaan surga sudah datang, sedang datang dan nanti dia akan tampil. Tuhan Yesus datang di dalam dan melalui orang-orang kudusnya untuk apa? Untuk mematahkan kuasa maut itu. Segala akibat dosa, segala apa semua dipatahkan habis. Kerajaan maut, kerajaan gelap, apa semua. Dan semua manusia menjadi milik Tuhan. Bapa menjadi semua di dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikannya di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Nah, orang kalau punya doktrin neraka kekal, tidak mungkin dia akan bersama dengan Yesus ketika Yesus datang. Berjalan, Alkitab bilang kitab Amos. Berjalan ke dua orang kalau mereka nggak sepakat. Kalau saudara punya doktrin neraka kekal, Yesus punya, sesuai dengan Alkitab bilang, dia akan memulihkan semuanya. Yesus bilang, apabila aku ditinggikan, Yohanes 12 ayat 32 kalau nggak salah itu. Apabila aku ditinggikan, artinya dimuliakan setelah mati bangkit naik ke surga itu, duduk sebelah kanan Bapa ditinggikan. Aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Nah itu tujuan Yesus untuk datang ke bumi ini. Kalau saudara punya tujuan, biarin aja itu yang manusia tuh yang nggak percaya, lemparkan aja ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kita naik ke surga entah di mana, nyanyi-nyanyi kita di sana selama-lamanya. Kalau kau punya tujuan itu, saya punya keyakinan sangat-sangat kuat. Engkau tidak akan bersama dengan Yesus. Ketika kedatangan Yesus yang orang Kristen bilang kedua kali. Nggak akan bersama. Beda jalan. Berjalan kan dua orang kalau dia beda tujuan. Satu tujuannya neraka kekal, biarin aja tuh, buang aja tuh manusia tuh. Neraka kekal. Nah, sebagian lagi, Yesus punya tujuan, aku akan tarik semuanya. Kan nggak cocok. Nggak bakalan dah. Ya terserah, kalau orang punya doktrin neraka kekal, silakan. Tapi saya punya keyakinan engkau tidak akan bersama dengan Yesus untuk melayani berjaman-jaman, untuk mematahkan kuasa maut, untuk menarik semua orang datang. Sehingga setiap lutut bertelut. Lutut semua orang itu, enggak dibilang lutut orang Kristen, enggak. Setiap lutut bertelut. Lidah, itu enggak dibilang lidah orang Kristen. Lidah semua manusia maksudnya. Semua makhluk yang punya lidah itu. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, kalau selama ini kita mendengar barangkali 5 kali sehari tidak ada Tuhan, nanti ada waktunya. Setiap lutut, setiap lidah ngaku Yesus adalah Tuhan. Itu tujuan Yesus. Kenapa? Karena upah dosa itu maut, bukan neraka kekal. Itu yang mesti dipaham. Ya sudahlah ya. Kalau masih mau itu juga ya silakan. Oke, kita sekarang masuk ke pasal 3 ini. Ayat 1 dulu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dia pakai lahir. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Sebenarnya saya sudah banyak bikin video mengenai ular ini. Karena di dalam dunia kekristenan ada doktrin malaikat jatuh itu.
Doktrin ini sudah berabad-abad diterima dongeng ini. Didasarkan atas cerita-cerita di Yesaya 14 itu dulu ya. Ini nggak usah diulang lagi lah ya. Kalau sudah mau detailnya ada video saya judulnya Ular. Ada juga yang barangkali judul lain. Ini secara cepat aja lah. Siapa sih ular ini yang bisa ngomong? Ya, identitasnya dia ini siapa? Ular itu. Ya, yang dijadikan Tuhan ini ya. Perhatikan ya, di garis bawah itu dijadikan oleh Tuhan. Ular ya. Nah, kalau saya jelasin dulu sedikit Yesaya 14 itu ya, konteksnya itu adalah Raja Babel dan Raja Tirus, Yesaya 28. Dari ayat itu lah dicomot. Ya, ada di situ ayat, engkau sombong, engkau ini, akhirnya engkau mau menjadi seperti Elohim dan sebagainya. Karena engkau dibuang dan sebagainya begitu ya. Engkau ada di taman Eden itu, engkau ada di taman itu ya. Engkau manusia, ada ayat-ayatnya itu. Itu dicomot, diterapkanlah kepada dongeng, bahwa katanya malaikat itu namanya Lucifer. Padahal Lucifer itu artinya bintang fajar tuh bagus sekali tuh. Jangan diterapkan kepada iblis itu setan gitu, binatang yang dijadikan Tuhan. Ular itu. Sifat dasarnya itu dia binatang. Ya dia nggak ada moralnya, nggak ada rasa belas kasihan tuh nggak ada dia. Karena dia binatang ya. Enak banget tuh iblis itu dikasih gelar Lucifer, buset. Luar biasa sekali ya. Bukan. Iblis itu ular, binatang, singa, ular, ya, kalajengking dan sebagainya itu. Nah, orang yang mencomot ayat dari Yesaya 14, Yesaya 28, yang konteksnya Raja Tirus dan Raja Babel, mencomot ayat dan menerapkannya kepada cerita dongeng, katanya ada malaikat namanya Lucifer, tadinya muji-muji Tuhan, atau dia berontak dan akhirnya dia jatuh. Dari mana? Siapa itu yang berani mencopot ayat itu? Melanggar prinsip hermeneutik. Prinsip penafsiran Alkitab yang utama tuh, ingat konteksnya. Dia sedang bicara soal apa? Itu harus diperhatikan. Karena kalau dicomot, diambil ayat itu sedikit, saudara bisa menyusun cerita apapun. Dan mencomot-comot ayat, comotologi, atau cocokologi. Comot, engkau bisa. Mau gantung diri sekarang, nih saya beri contoh. Ceritanya lucu, tapi perlu juga ini supaya tahu. Yesaya 14 itu konteksnya Raja Babel, Raja Tirus, nggak boleh ya dicomot ya. Ini saya mau beri contoh orang yang suka comot ayat itu. Ini para teolog yang suka comot ayat. Dia bilangnya selalu kita harus lihat konteks. Katanya lo sendiri mau mencomot ayat itu aja ya. Ini kalau mau saya comot misalnya ayat, saya ambil aja. Misalnya saya mau gantung diri, udah capek saya hidup, mau gantung diri saya langsung aja kalau comot aja gini, comot satu ayat, ketemulah, kebetulan ketemu ayat di situ, lalu Yudas menggantung diri. Ada ayat kan? Comot. Renungkan sedikit, Yudas saja murid Tuhan menggantung diri. Bagaimana dengan saya kalau yang mau menggantung diri? Kayaknya ada contoh nih, kan begitu kan? Kemudian coba dulu cari ayat yang lain. Buka lagi, comot lagi. Ada di situ perkataan Yesus. Apa yang engkau mau perbuat? Kata Tuhan Yesus kepada Yudas. Apa yang engkau mau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara turun pikir kan? Yudas aja disuruh. Mau gantung diri, mesti cepat. Jangan tunda-tunda. Itu banyak tali tuh, langsung aja. Nah, terus pikiran ini kan? Oh betul, Tuhan Yesus saja sudah menyuruh. Jangan tunda. Langsung kan gantung diri aja. Atau kalau mau coba lagi, rupanya ayatnya ketemu antara perjanjian lama, kosong. Oh berarti Tuhan tidak mau bicara, berarti sudah jelas itu keputusan. Apa yang kau perbuat segala. Dengan segera gantung diri langsung. Kalau mau comotologi atau cocokologi, begitulah ini cerita tentang doktrin ini. Lucifer katanya. Diambil ayat dari Yesaya 14, Yesaya 28. Udahlah, saya masih 5 menit lagi nih. Jadi ke situ ya, ini kayaknya mesti sambung lagi. Saya dongkol gitu ngelihat dalam dunia kekristenan ini, doktrin-doktrin yang udah begitu tolol, bego gitu ya, tuh dipercaya. Kenapa saya bilang tolol dan bego itu karena itu enggak, saya ngajar kebetulan
hermeneutik itu 10 tahun lebih dalam teologi, sekolah teologi. Jadi saya pelajari itu prinsip-prinsip yang utama itu. Ini prinsip konteks, nggak boleh dilanggar. Apapun boleh sesuai konteks, perhatikan itu. Saudara mau bersetubuh, boleh, asal dalam konteks suami istri. Saudara mau bunuh orang, boleh, asal dalam konteks perang dan disuruh oleh negara sebagai prajurit. Boleh. Karena prajurit itu cuma ada satu pikirannya. Saya dibunuh atau membunuh. Dan itu legal. Boleh. Saudara mau apa? Mau gantung diri kok. Konteksnya kayak tadi. Ya oke lah, ya itulah ya. Oke lah, jadi kita sekarang ini ular ini siapa ini ular ini? Di pasal di Wahyu udah jelas pasal 12 pasal 20 itu ya. Ular itu atau naga itu iblis ya. Aduh. Enggak usah di ini deh ya, nanti kebelamaan. Terus udah gitu di dalam Yohanes 8 dan dalam 1 Yohanes itu dibilang ular itu pembunuh manusia sejak semula. Di Yohanes 8 itu ya, ayatnya ada itu. Nanti cari sendiri, cek Yohanes juga itu. Dia bukan artinya tadinya baik terus jadi jahat, bukan begitu. Iblis itu ular itu jahat dari mulanya. Memang dia diciptakan sebagai pembunuh manusia, ya pendusta, ya. Lalu ditanya kenapa Tuhan ciptakan iblis? Kan dia kasih. Oh iya, karena kasih itu butuh dua hal. Butuh kalau orang saya mendidik anak saya karena saya kasih sama anak saya. Tapi saya butuh dua hal, tongkat sama apel saya bilang gitu ya. Tongkat itu saya butuh itu waktu anak kecil tuh saya selalu punya apa tongkat apa tuh kemoceng ya. Kalau dia nakal saya pukul itu, saya apa supaya dia membentuk dia karena kita saya bilang kan kalau orang nggak menggunakan tongkat dia benci kepada anaknya, jadi harus menggunakan tongkat. Nah tongkat itu adalah alat di tangan Tuhan. Iblis itu alat di tangan Tuhan seperti tongkat. Waktu dia mau mendisiplin Ayub, dia pakai tongkat itu, setan itu dipakai. Ya, jadi kasih itu bukan hanya berikan apel, tapi dia juga butuh alat untuk destruktif ya, menghancurkan. Nah, waktu Tuhan membentuk manusia supaya serupa segambar dengan dia butuh dua alat. Ya tentu kasih itu jelas memberikan semua anugerah, tapi juga dia butuh alat untuk menghancurkan manusia itu, mendisiplin, mendidik seperti Ayub. Jadi iblis itu dibutuhkan Tuhan itu untuk menghancurkan. Tapi kalau udah selesai ya udah. Jadi kembalikan posisinya di atas otoritas manusia itu di atas dia. Ya, kan kita akan menaklukkan segala sesuatu. Iblis tetap iblis, jangan pikir iblis bertobat, nggak ada. Binatang ya tetap binatang ya. Hanya dia takut sama kita. Kayak saudara lihat pawang itu, singa ya. Itu singa itu tunduk sama manusia. Ya memang harus begitu. Ya, jadi ini iblis ini sama mana itu? Iblis ini kasih itu Tuhan itu kasih, tapi dia butuh. Dia yang ciptakan iblis itu, dijadikan itu binatang itu dijadikan oleh Tuhan. Nah, kalau saudara mau lihat di dalam alam ini, Newton itu pernah Isaac Newton itu ilmuwan Inggris yang katanya hebat lah di bawah Einstein lah katanya. Nah itu dia pernah melakukan percobaan apa ya? Spektrum. Dia bikin prisma begitu di dalam ruangan gelap, dia masukin sinar matahari itu, prisma itu menyebar. Cahaya putih menyebar menjadi apa? Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, ungu, mejiku hibi, biru, ungu, hibiniu. Ya itulah. Dari satu cahaya putih melahirkan Mejiku Hibiniu itu. Jadi Elohim adalah kasih sinar putih, tapi dia menciptakan itu kan memperluas diri begitu. Lahirlah itu yang bersifat destruktif, yaitu setan itu dengan iblis roh jahat itu semuanya, dan yang bersifat malaikat baik. Semua Tuhan yang ciptakan. Dia adalah kasih, tapi dia butuh. Jadi itu saya jelasin dulu supaya ngerti. Karena nanti orang pikir, kok Tuhan kasih menciptakan iblis? Iya, butuh dia untuk menghajar itu. Kayak saya butuh tongkat untuk hajar anak saya itu. Ya, karena kalau saya pukul pakai tangan, kadang-kadang kalau emosi jadi pakai tangan. Harusnya tuh nggak boleh mukul anak tuh, mendidik anak dari umur 3 tahun sampai 6 gitu, 5. Itu nggak boleh mukul pakai tangan. Nanti kalau kita pukul dia pakai tangan, ketika kita mau peluk, dia akan
menolak. Tapi kalau pakai tongkat, dia akan takut itu anak ya. Takutnya sama tongkat, karena anak saya dulu gitu. Tongkatnya saya taruh di atas. Dia kalau ngeliat dia katakan udah sama tongkat. Dia nggak tahu bahwa tongkat itu ada di tangan saya untuk memukul dia. Tapi dia ngebayanginnya saya tetap baik, itu tongkat yang memukul saya. Jadi kira-kira begitulah. Yang mengerti, mengertilah. Yang tidak, nggak apa-apa. Ya. Karena memang ini untuk umat pilihan Tuhan yang di dalamnya ada pengurapan. Yang pasti ngerti dia. Ya. Pengurapan yang di dalam itu akan mengajar dia akan segala sesuatu. Saya sudah habis untuk sampai sini ya. Waktu saya, karena ini video harus 25 menit saja. Saya ambil kesimpulan dulu lah. Ini jadi judulnya kejahatan manusia, jadi upahnya ya, jadi upah dosa maut. Jadi. Kesimpulannya, upah dosa adalah maut, yaitu suatu jenis hidup yang dikuasai oleh iblis, dan iblis itu diciptakan Tuhan. Itu aja lah dulu ya. Besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.